Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan dari materi sebelumnya. Kita membahas mengenai teori dari data mining menggunakan beberapa metode ya untuk klasifikasi. Kita menggunakan Naive Bayes dengan KNN. Ya, dalam kali ini kita menggunakan Naive Bayes saja sebagai contoh. Untuk pertemuan berikutnya baru kita membahas mengenai yang clustering ya. Nah, sekarang di sini kita perlu import library-nya dulu ya kalau belum terinstall. Ini NumPy, sederhana, buka command prompt. Ya, ini saya asumsikan semua sudah menginstal Jupyter Notebook dengan baik ya. Nah, di sini tinggal di pip install NumPy. Nah, itu akan terinstall. Kalau sudah terinstall dia akan bilang requirement already satisfied. Ya, kemudian pandas ya, jangan kurang S-nya ya. Pandas, kita install, ini udah satisfied. Kemudian matplotlib, ya ini untuk visualisasinya nanti ya, ini juga sudah satisfied. Oke, kalau itu sudah satisfied, berarti kita bisa jalan di sini, kita tinggal run saja. Nah, tidak ada error ya. Nah, kemudian kita import datasetnya, ya datasetnya akan kita import. Di sini kebetulan sudah ada CSV-nya, ya nanti akan saya share. Ya, di sini kita buka ya. Kita buka di sini saya sudah ada datanya untuk classification menggunakan Naive Bayes ya, Python. Nah, ini ada filenya, CSV-nya. Di sini apa yang ada di sini? Di sini adalah mengenai social network ads ya, iklan, gimana dia mau mengiklankan misalnya mobil ya, dia mau mengiklankan mobil, kemudian dia melihat dari profil di misalnya di suatu sosial media ya, misalnya sosial media yang di situ menyediakan umur dan juga estimasi salary misalnya ya, gajinya gitu. Kemudian di sini dia di situ ada informasi juga apakah orang tersebut membeli mobil itu apa tidak, misalnya gitu ya. Nah, jadi di sini contoh umur 19 tahun, estimated salary-nya $19.000 US, kemudian dia tidak membeli mobil gitu. Kemudian umur 32 tahun dengan estimasi salary-nya $150.000 dan dia membeli mobil, misalnya gitu ya. Jadi ini kita ada data ya, data yang cukup banyak. Ada 400 data ya. 400 data yang umurnya secara acak juga, artinya tidak di order berdasarkan ascending, diurutkan dari umur terkecil atau terbesar. Ini datanya acak dan gajinya juga acak, dan ini labelnya ya, karena kita ini supervised learning ya. Sekali lagi saya ingatkan, kalau untuk clustering di sini kita menggunakan untuk classification ini kita menggunakan supervised learning, artinya label apakah itu purchase atau tidak, apakah dibeli atau tidak mobilnya, itu udah ditentukan di sini. Ya. Oke, itu data yang kita punya. Kemudian kita kebetulan itu sudah ada di folder di level yang sama dengan Jupyter Notebook ini ya. Nah, jadi kita bisa membuat suatu variabel dataset ya. Jadi kita bisa membaca, mengimport file tadi, CSV tadi dengan menggunakan pandas ya. Jadi ini pandas sudah kita bikin objeknya sebagai PD ya. Jadi PD read CSV ya. Kita baca CSV, kemudian linknya di mana ya, direktorinya di mana. Kebetulan di level yang sama, jadi kita tinggal tuliskan namanya saja. Nah, kemudian ini ada X dan Y ya. Di sini X ini kita ambil datasetnya dengan dataset dari Panda itu ada dataset.ilog ya. Ini bisa kita mengambil bagian dari data yang ada ini gitu. Jadi nggak semua data itu bisa tidak semua data kita ambil sebagai X, dan tidak semua juga kita ambil sebagai Y gitu. Nah, jadi apa X yang kita ambil itu? Nah, kalau kita lihat di sini, cara membacanya di sini titik 2 saja, artinya kita ngambil semua barisnya.
Ya, di sini kita ada berapa baris ya? Ada sampai 401 baris, itu semuanya kita ambil. Ya, semua kita ambil. Kemudian untuk kolomnya kita hanya mengambil kolom yang mana? Ini kita ambil kolom semua ya, sampai ya, mulai dari kolom awal sampai -1. Nah, sampai -1 artinya kalau -1 kita lihat -1 itu adalah yang terakhir ya, ini. Nah, cuman untuk dataset iLog ini -1-nya itu tidak termasuk gitu. Artinya kita ngambilnya dari awal sampai sini saja datanya gitu. Nah, jadi data X kita adalah age dan estimated salary, itu sebagai data X kita. Ya. Nah, kemudian yang Y-nya, nah Y-nya itu ya outputnya, hasilnya, labelnya gitu. Karena kita udah melabelkan ya, karena ini supervised learning. Jadi labelnya kita ambil yang mana? Semua row kita ambil, semua baris, semua datanya kita ambil. Nah, ini kita hanya mengambil kolom yang ke -1. Ya, itu perbedaannya. Kalau di sini tidak kita sebutkan, berarti dari awal sampai mana gitu. Atau bisa kita bikin satu saja, kolom yang -1 saja. -1 artinya kolom yang purchase saja. Ini yang diambil. Ya, purchase ini diambil sebagai Y-nya gitu. Nah, jadi kalau kita lihat apa itu X, nah kita bisa jalankan ya. Kita print X. Nah, X itu sebenarnya adalah 19.000 ya. Yang ini. Nah, 35, 20.000 dan seterusnya gitu. Nah, itulah yang X ya. Nah, kemudian apa itu Y? Nah, kita pastikan lagi ya, apakah benar Y itu yang tadi. Kita buka lagi sini, Y. Nah, dia adalah 00011101. Nah, itu label dari data itu gitu ya. Jadi X ini adalah fitur ya yang akan dipelajari oleh Naive Bayes ini gitu. Nah, jadi fiturnya, ciri-cirinya kalau dia umurnya 19 tahun, kemudian gajinya sekian, nah kira-kira apa labelnya, itu kira-kira apa outputnya, apakah dia membeli mobil apa tidak. Nah gitu, jadi kriterianya itu atau fitur itu adalah yang X. Nah, hasilnya ataupun labelnya ataupun keputusan yang diambilnya, apakah dia membeli atau tidak, itu adalah Y, itu yang akan kita prediksi ya. Y itu adalah apa yang akan kita prediksi, X itu adalah data yang kita tahu ya, seperti itu ya. Oke, kita udah dapatkan datanya. Nah, sekarang kita split datanya menjadi training set and test set. Nah, kita ada di sini ada 400 ya. Dan 400 data. Nah, ini akan kita bagi menjadi mana yang training, mana yang test set ya. Nah, training setnya, training dan test setnya bisa kita ambil dengan cara seperti ini, tapi ini untuk saya tunjukkan dulu ya. Karena kita menggunakan sklearn, kalau kita run, dia ada error, module not found error. Nah, ini sengaja saya tampilkan kalau error ya, untuk kita sama-sama mencari bagaimana cara menginstal kalau ada error seperti ini ya. Kalau kita lihat, dia mengambil model selection dari sklearn. Artinya sklearn-nya yang harus kita cari ya. Caranya sederhana, sklearn Python misalnya install. Nah, seperti itu. Nah, kita akan masuk ke scikit-learn ya, itu yang website resminya. Nah, di sini kita akan tahu bagaimana cara menginstal scikit-learn. Nah, di sini kita install menggunakan pip juga, ya. Kita bisa pip install -u scikit-learn seperti ini, ya. Coba kita copy paste saja. Kita di sini install. Nah, dia akan collecting scikit-learn. Nah, dia akan install, ya, datanya semua. Oke, kita udah selesai menginstal scikit-learn ya. Sengaja saya percepat tadi karena di sini cukup lama juga waktunya, tergantung internet masing-masing ya. Kita sudah selesai menginstal scikit-learn. Nah, sekarang kalau kita runkan lagi di sini, ya, dia mulai jalan. Oke, tidak ada error. Berarti scikit-learn sudah berhasil diinstal dengan baik ya. Nah, baru di sini akan saya jelaskan seperti apa ini ya. Ini from scikit-learn.model selection ya, kita import train test split. Nah, itu yang akan kita import ya.
Kemudian gimana cara menggunakannya? Kita langsung bikin sini xtrain, xtest, ytrend, ytest. Ya, dia akan dibagi menjadi 4 output seperti ini. Ya, dengan tinggal kita memanggil train test split. Nah, kita masukkan x-nya yang dari yang tadi ini diambil ya. Kita sudah ada x-nya, y-nya juga sudah ada. Nah, kita masukkan x, y, kemudian test size-nya berapa gitu. Nah, jadi kalau test size-nya 0,25 ya, 25%, berarti data trainingnya itu adalah 75% gitu. Nah, itu bisa diubah-ubah ya, tergantung keinginan kita. Biasanya orang juga 80-20 atau 30-70, itu tergantung ya. Nah, kemudian ini kita bikin random state sama dengan 0 ya. Sebenarnya ini biar sama aja nanti hasilnya dengan yang kalian lihat juga nanti. Kalau tidak mau bikin random state juga tidak apa-apa ya. Nah, ini sudah kita jalankan, kemudian kita mau lihat seperti apa sih xtrain ya. Jadi x yang ini tadi, ini akan dipecah ya menjadi xtrain sebagian, ytrain sebagian gitu. Y-nya juga dibagi ytrain sebagian, ytest sebagian gitu. Nah, sekarang coba kita jalankan ya. Di sini xtrain-nya. Coba kita runkan. Nah, xtrain-nya ada di sini ya, 44, 390 sampai sini. Nah, cukup banyak ya xtrain-nya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ytrain-nya mau kita coba juga ya. Jadi ini 75% dari semua data yang ada itu ada di sini xtrain ya. Nah, kita coba xtest. Berarti yang 25%-nya lagi ya. Nah, ini hasilnya tidak begitu banyak ya dibandingkan yang tadi. Nah, karena dia cuma 25% dari keseluruhan data gitu. Ya, kemudian ytest sama xtest ya, itu bisa juga dicoba ya, kalian biar nampak. Ytrain kita jalankan. Nah, ini dia hasilnya yang train. Kemudian kita bisa masukkan juga yang ytest, itu akan lebih sedikit karena hanya 25% ya, seperti ini ya. Sedikit ya. 25% dari berapa tadi? 400 ya. Oke, kemudian setelah kita pecah menjadi training and test ya, kemudian kita lakukan feature scaling ya. Nah, kita udah ada fitur-fitur tadi, ada 2 ya fitur kita lihat kembali di sini. Kita ada fiturnya age dan estimated salary. Nah, di sini fitur di sini 19 sampai berapa lah maksimum orang umurnya, 100 lah misalnya ya. Nah, estimated salary dari 19.000, kadang mungkin yang paling kecil ada 10.000 sampai berapa misalnya. Ada yang sampai 150.000. Nah, jadi ini skala dari ini dan ini kan berbeda sekali nih, jauh sekali nih. Ini terlalu kecil, range-nya cuma di bawah 100 misalnya ya. Sedangkan ini sampai ratusan ribu ya. Nah, jadi itu untuk menstabilkan datanya ya, untuk trainingnya nanti. Itu kita sebaiknya kita lakukan feature scaling ya gitu, seperti itu ya. Dengan cara seperti apa ya, tapi sebelum kita melihat prosesnya, ini bisa kita lihat dulu apa itu feature scaling. Feature scaling standardization ya, misalnya ini. Nah, ini ada Wikipedia artikelnya. Nah, untuk data mining di sini ya, feature scaling ada 2 cara. Pertama, normalization. Normalization seperti ini rumusnya ya. Nilai X sekarang itu adalah nilai X dikurang dengan minimum nilai X seluruhnya ya, dari seluruh data yang ada, dibagi dengan nilai terbesar dari data itu dikurangi dengan nilai terkecil dari data itu. Nah, itu normalisasi ya. Nah, kalau standarisasi itu ada 2 cara ya. Ya, kalau ini seperti ini, normalization. Kalau standardization-nya dengan cara nilai X itu dikurangi dengan rata-rata ya, rata-rata dari nilai yang ada semua dibagi dengan standar deviasinya ya. Jadi ada 2 cara ya untuk menghitung feature scaling, bisa dengan normalization, bisa dengan standardization. Nah, sekarang kita kembali lagi di sini. Nah, di sini kita menggunakan standard scaler. Nah, jadi kita mau melakukan standarisasi ya. Nah, di sini kita panggil saja karena sklearn sudah kita install tadi, preprocessing pun udah
bisa juga kita gunakan ya. Di sini kita buat suatu objek standard scalar di sini. Oke, jadi di sini xtrend-nya ya, itu nilainya tadi sudah ada di atas ya, xtrend itu seperti apa. Yang nilai awalnya itu adalah seperti ini ya, 19, 70.000 dan seterusnya. Nah, itu sekarang kita apply standard scalar tadi ya dengan cara sc.fit kemudian transform. Nah, jadi fit transform ya sekaligus itu dalam satu fungsi xtrend tadi. Nah, akhirnya xtrend ini dia sudah sesuai dengan standarisasi tadi. Nah, untuk xtest itu tidak perlu lagi kita fit ya, cukup langsung saja kita transform ke xtest. Nah, sekarang kita jalankan. Oke, sekarang kita lihat apa hasilnya xtrend ya. Nah, kita lihat di sini sudah menjadi 0,5, minus 0,6 ya, 1,4 gitu. Nah, jadi dia nilai dari yang fitur yang di kiri, fitur umur, itu range-nya sekarang kurang lebih sama dengan nilai di fitur kanan, fitur gaji tadi. Nah, kalau tadi kan terlalu jauh tuh, ada 19 sama 150.000. Nah, sekarang dia sudah mirip ya range-nya gitu. Itu gunanya feature scaling. Nah, sekarang kita xtest. Nah, xtest juga otomatis sudah mengikuti scaling yang sama. Tapi kita tinggal transform saja, nggak perlu fitkan lagi gitu. Nah, seperti itu. Oke, nah setelah fit ya, baru kita train ya, training data tadi menggunakan Naive Bayes ya. Nah, di sini caranya Naive Bayes kebetulan juga ada di dalam sklearn. Karena sklearn tadi sudah kita install, jadi kita sudah bisa menggunakan Naive Bayes ini ya. Di sini kita import Gaussian Naive Bayes ya, sebagai contoh saja ya. Jadi kita buat classifiernya, objeknya dari Gaussian NB dari sini. Nah, kemudian kita fitkan xtrain dengan ytrain kita. Nah, data kita tadi yang sudah dinormalisasi ya. Sorry, yang sudah kita standarisasi. Tapi yang kita standarisasi hanya yang X-nya saja, yang Y-nya hanya menggunakan 0 atau 1 kan. Jadi nggak perlu kita standarisasi. Oke, di sini kita runkan. Ya, berhasil ya, tidak ada error. Baru sekarang kita bisa memprediksi a new result. Ya, karena di sini sudah dilatihnya menggunakan xtrain dengan ytrain. Nah, sekarang kita sudah bisa memprediksi. Ya, kita print classifier predict. Nah, sc.transform ya, kenapa kita perlu sc lagi? Nah, kita lihat kembali ke atas ya. Tadi sc itu adalah standardization kita, scaling kita ya. Jadi sc ini bisa kita pakai sampai ke bawah gitu ya. Nah, jadi kita tidak perlu lagi ngefitkan karena sc ini udah ingat dia adalah standard scalar. Jadi sekali udah kita fit udah cukup. Tapi di bawah sini ya, kita lihat kita tinggal transform saja input data yang baru. Nah, ini umur 30 dengan gaji 87.000 ya. Kita cek nanti hasilnya kira-kira apa prediksinya. Apakah ini dia akan membeli mobil atau tidak. Nah, kalau kita run kan 0, berarti dia tidak membeli mobil. Itu prediksi kita. Nah, kalau misalnya kita ubah, misalnya dia ini menjadi 870.000 ya, misalnya duitnya kaya ya. Kita run, oh ternyata dia beli karena duitnya berlebih ya. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kalau misalnya ini dia terlalu muda umurnya, 10 misalnya. Nah, ternyata dia beli juga. Jadi, itu contoh dia memprediksi berdasarkan data dari yang sudah kita berikan tadi sebelumnya ya, untuk train tadi. 75% dari 400 data ya. Oke, sekarang dari mana kita tahu prediksi ini bagus gitu? Dari mana gitu? Siapa tahu ini cuma kebetulan gitu ya, atau siapa tahu ini hanya untuk data ini saja gitu. Nah, kita harus perlu tahu mengetes apakah model kita ini ya, machine learning model kita ini sudah oke untuk data-data baru ke depan gitu ya. Nah, oke. Jadi bagaimana caranya? Itulah gunanya test set tadi ya. Jadi kita udah ada test set tadi, udah ada X test, sudah ada Y test tadi ya. Nah, sekarang kita bisa membuat Y pred. Nah, bentuknya kurang lebih sama dengan yang di sini ya. Di sini kita tadi memprediksi satu persatu ya. Kita predict dengan satu data di sini.
Nah, kalau di sini kita membuat suatu objek, ya, ypred sama dengan classifier dot predict, langsung kita masukkan satu xtest tadi gitu. Nah, di sini kita cuma array-nya sedikit aja, kita bikin cuma satu data ya, contohnya ya. Nah, di sini kita predict satu xtest tadi ya. Ya, di sini ya. Di sini kita sudah melakukan training dengan xtrain dan ytrain. Dia sudah belajar dengan input seperti ini, dengan fitur-fitur seperti ini, apa hasilnya ya di ytrain. Nah, sekarang kita ada xtest lagi. Xtest ini mau kita lihat hasilnya seperti apa gitu. Nah, itulah ypred prediction ya. Jadi ini ypred ini adalah hasil dari prediksi dengan input xtest seperti itu ya. Nah, di sini baru kita print np.concatenate ya, itu digabungkan ya. Digabungkan ypred. Nah, di reshape dia menjadi vertikal ya. Kita lihat ya seperti apa. Ini kan nggak perlu tahu lebih dalam sebenarnya. Yang penting dia dijadikan vertikal. Kita coba jalankan. Nah, jadi seperti ini. Ya, jadi biar lebih enak ngelihatnya side by side ya. Ini xtest. Ini adalah ypred-nya. Ini prediksinya. Yang di kanan ini adalah ytest-nya. Ini yang test set kita itu. Ya. Nah, ypred adalah prediksi kita, sedangkan ytest adalah nilai sebenarnya terjadi gitu. Nah, itu yang akan kita bandingkan satu persatu. Ternyata ini benar. Ya, prediksinya 0, ini juga 0, itu benar. Ini prediksinya juga benar. Nah, ini ada prediksi salah ya. Dia diprediksi dia akan membeli, ternyata hasil dari data sebenarnya itu dia tidak membeli. Nah, seperti itu. Ya, seperti itu data keseluruhannya. Kemudian dari mana kita tahu seberapa bagus prediksinya ya? Nah, itu akan bisa kita ukur ya. Nah, dengan cara confusion matrix. Ya, confusion matrix ini juga ada di sklearn. Udah kita install tadi, sudah jalan. Nah, tinggal metricnya kita import confusion matrix. Kemudian accuracy score yang akan kita import ya. Caranya kita tinggal buat objeknya cm sama dengan confusion matrix. Kita masukkan ytest dengan ypred. Sorry, itu yang akan dibandingkan ya, nilai dari ytest dengan ini ypred, yang ini ytest ya. Itu akan dibandingkan ya. Kemudian bisa kita print cm-nya. Kemudian nanti baru kita hitung accuracy score untuk ytest dan ypred gitu. Nah, coba kita run. Oke. Di sini confusion matrix-nya. Nah, untuk mengetahui confusion matrix, ini bisa kalian lihat ya untuk confusion matrix. Ya, itu dia. Ini mungkin kalian sering lihat ya, true positive dan sebagainya gitu ya. Nah, di sini. Nah, di sini. Ya, jadi ada true positive, ada false positive, ada false negative, ada true negative. Nah, itu confusion matrix-nya ya. Oke, dari sini dia bisa menghitung akurasinya. Akurasinya sebenarnya juga bisa dihitung menggunakan data ini. Dia melihat, kalau kita lihat dari akurasi ya, akurasi ini cara ngitungnya seperti ini ya. True positif tambah true negatif dibagi dengan yang positif plus negatif, seperti itu. Ya, itu bisa dihitung otomatis menggunakan fungsi seperti ini aja. Accuracy score kita dapat 0,9. Wah, sangat tinggi sekali ini, 90% dia akurat ya. Nah, dari situ masih belum puas, kita mau memvisualisasikan hasil kita tadi. Kita memvisualisasikan prediksi dan juga nilai sebenarnya ya. Kita visualisasi training set result-nya dengan menggunakan matplotlib ya. Nah, ini agak repot ya, agak panjang sekali di sini. Cuman nggak perlu bingung kalian, yang penting kalian copy paste saja. Di sini yang penting kita tinggal masukkan nilainya ya. Kita sudah ada x set, y set, itu kita ambil dari xtrain dengan ytrain, itu saja ya. Yang penting itu dia akan divisualisasikan nanti di sini. Kita masukkan juga yang prediksi kita ya. Kita udah menggunakan nilai yang udah kita kalkulasi sebelumnya ya, data yang udah kita kalkulasi sebelumnya. Nah, di sini kita tinggal jalankan saja untuk training setnya, karena mau kita visualisasikan training set, maka kita transform xtrain dengan ytrain ya. Coba kita jalankan ini matplotlib. Oke, selesai ya. Right, di sini hasilnya seperti ini ya. Jadi ini umur
Ya, di sini adalah estimasi salary, gajinya ya. Nah, ini adalah training setnya. Kalau kita lihat yang merah adalah 0, yang hijau adalah 1. Nah, seperti ini ya. Jadi dia ini nilai yang sebenarnya ya, yang merah, sama ini nilai sebenarnya yang membeli, ini nilai sebenarnya yang tidak membeli. Nah, kemudian Naive Bayes ini akan membuat pemisah dalam bentuk kurva seperti ini ya. Artinya daerah yang merah itu daerah-daerah yang tidak membeli, kemudian daerah-daerah yang hijau itu daerah yang membeli. Nah, seperti itu. Nah, yang dot-dot ini adalah data sebenarnya. Data sebenarnya yang membeli yang warna hijau, yang tidak membeli yang warna merah. Nah, kalau kita lihat di sini, ternyata ada juga beberapa yang hijau-hijau di sini salah prediksi dia gitu. Nah, di prediksinya semua yang ada di kawasan merah adalah tidak membeli, tapi ternyata ada juga beberapa hijau yang membeli. Nah, kemudian ada juga beberapa merah yang masuk ke dalam prediksi membeli. Padahal dalam kenyataannya dia tidak membeli ya. Itu dari training setnya. Jadi dari training set itu dia belajar, dia berusaha untuk menarik garis ini dengan data yang ada gitu. Karena memang agak sulit ya kita menarik kalau misalnya ada irisan seperti ini ya. Hampir mirip dia gitu. Nah, kemudian kita lihat untuk test setnya seperti apa visualisasinya. Oke, udah selesai ya. Kita lihat di sini. Nah, seperti ini yang untuk test setnya. Dia menggunakan kurva yang sama. Dan ternyata ada beberapa juga yang salah terklasifikasi. Tapi nggak apa-apa, dia juga lumayan banyak juga yang berhasil diklasifikasikan dengan benar. Makanya tadi hasilnya 90% tepat ya, akurasinya ya. Oke, demikian. Semoga ini akan lebih membuka wawasan kalian untuk mengetahui seperti apa klasifikasi menggunakan Naive Bayes. Ya, ini merupakan salah satu algoritma yang sangat populer. Sebenarnya ada juga algoritma-algoritma yang lain yang lebih powerful dibandingkan Naive Bayes, tapi untuk pengenalan saya rasa cukup untuk satu Naive Bayes ini saja untuk kita pelajari. Ya, demikian, terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa di pertemuan berikutnya untuk membahas mengenai clustering. Oke, demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.